Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Anggreni. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelas khusus semester 3A. Dalam video ini saya akan menjawab soal UTS dari Ibu Sayumayningsih selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro Islam di semester 3 Prodi Ekonomi Syariah STAI Batu Raja. Pertanyaan yang pertama yaitu, jelaskan perbedaan ekonomi mikro Islam dengan ekonomi mikro konvensional. Dalam pengertiannya, ekonomi mikro berarti suatu ilmu ekonomi yang membahas tentang atau mempelajari tentang ekonomi dalam ruang lingkup yang kecil atau individual. Sedangkan yang membedakan antara ekonomi mikro Islam dengan ekonomi mikro konvensional yaitu, di dalam ekonomi mikro Islam terdapat batasan syariah, yang artinya dalam setiap pengambilan keputusan atau transaksinya berlandaskan prinsip-prinsip syariah atau berlandaskan Al-Quran dan hadis. Sedangkan ekonomi mikro konvensional dalam setiap transaksi atau pengambilan keputusannya tidak berdasarkan prinsip-prinsip syariah, namun berdasarkan norma-norma dan persepsi masing-masing. Pertanyaan kedua, jelaskan permasalahan ekonomi mikro Islam dan ekonomi mikro konvensional. Permasalahan utama antara ekonomi mikro konvensional dengan ekonomi mikro Islam yaitu tentang kelangkaan, yang mana dalam ekonomi mikro konvensional disebutkan bahwa kelangkaan terjadi karena sumber daya alam yang terbatas, sedangkan keinginan manusia yang tidak ada batasnya. Sehingga setiap produktivitas barang atau jasa yang dilakukan tidak akan mampu memenuhi keinginan dari manusia. Namun ekonomi mikro Islam menentang pernyataan dari ekonomi mikro konvensional karena menurut salah satu pemikir ekonomi Islam yaitu Bakr As-Sadr menyebutkan bahwa pada hakikatnya Allah telah memberikan sumber daya yang melimpah dan tidak terbatas. Namun, kelangkaan terjadi karena pendistribusian sumber daya tersebut yang tidak merata di antara manusia. Pertanyaan yang ketiga yaitu, jelaskan nilai universal ekonomi. Yang pertama yaitu tauhid atau keesaan Allah. Hal ini berhubungan dengan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Tuhan yang wajib kita sembah yaitu hanya Allah Ta'ala. Sehingga dalam berekonomi, kita menjadikan kegiatan tersebut sebagai bentuk suatu ibadah dan dilakukan karena Allah Ta'ala. Yang kedua yaitu adil atau keadilan. Implikasinya dalam berekonomi yaitu dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh seorang muslim harus bersifat adil, tidak merugikan atau menguntungkan salah satu pihak saja. Yang ketiga yaitu nubuah atau kenabian. Implikasinya dalam berekonomi, kita menjadikan sifat-sifat wajib Rasulullah sebagai bentuk tauladan agar dalam berekonomi kita bisa berbuat yang baik dan benar. Kemudian yang keempat, khilafah atau kepemimpinan. Artinya, kita harus mampu mengatur perekonomian dan melakukan perekonomian tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak melanggar hak-hak manusia. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu ma'ad atau hasil. Artinya, ketika kita berekonomi, kita tentunya mencari laba atau hasil, yang mana hasil yang kita cari tersebut bukan hanya untuk di dunia, melainkan untuk di akhirat kelak. Dan tentunya dalam perolehan laba tersebut tidak boleh merugikan pihak lain, agar laba atau hasil yang kita peroleh tersebut terhindar dari unsur haram. Baiklah, itulah tadi jawaban dari saya. Sebelumnya tolong like dan komen video ini serta subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang dan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat lainnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.